Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita telah membahas berbagai teori tentang pengujian organoleptik. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke contoh pengujiannya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengujian penentuan ambang rangsangan atau threshold. Nanti setelah itu minggu depan kita akan pelajari tentang uji segitiga, lalu Pak Nur Asik juga akan menjelaskan tentang pengujian lainnya seperti uji kesukaan dan uji deskriptif dan bagaimana mengolah datanya. Sebenarnya penjelasan tentang pengujian ini saya sangat berharap kita bisa tatap muka karena akan lebih mudah jika dijelaskan secara langsung, terutama bagaimana pengolahan datanya. Tapi berhubung kondisi yang tidak memungkinkan, jadi mungkin nanti pada saat praktikum kita akan bahas kembali tentang bagaimana cara menentukan atau mengolah data dari pengujian-pengujian yang telah dijelaskan secara online. Oke, masuk ke penentuan ambang rangsangan atau threshold. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ambang rangsangan itu adalah ambang batas dari kita mengenal atau mengidentifikasi suatu rangsangan. Nanti saya akan jelaskan beberapa jenis dari ambang rangsangan atau threshold. Nah, yang pertama, kenapa kita perlu menentukan threshold atau ambang rangsangan? Mungkin kalian tidak terlalu familiar dengan tes ini, karena biasanya kakak-kakak kelas kalian itu melakukan uji organoleptik, yaitu uji kesukaan, itu yang paling banyak. Terus yang kedua ada uji deskriptif, dan hanya sedikit dari penelitian yang menggunakan uji beda. Nah, uji threshold di jurusan kita yang saya tahu itu belum ada yang melakukannya. Tapi sebenarnya pengujian ini cukup penting dan juga aplikasinya banyak. Contohnya, aplikasi dari uji threshold ini, yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi bahan kimia atau senyawa kimia yang menghasilkan flavor tertentu, untuk menghasilkan aroma atau rasa tertentu. Jadi jika kita memakan sesuatu, misalnya suatu larutan, kita ingin mengidentifikasi sebenarnya itu senyawa kimia apa yang ada di sana, kita bisa tes. Jadi pertama kita lakukan misalnya formulasi atau uji coba satu-satu senyawa kimianya dan dari berbagai konsentrasi. Nah, itu bisa dengan konsentrasi yang semakin meningkat, misalnya kita bisa mengidentifikasi senyawa ini yang bertanggung jawab terhadap rasa manis, rasa asin misalnya, atau flavor pisang, stroberi, dan sebagainya. Terus juga uji threshold ini bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi off flavor. Off flavor itu adalah flavor yang tidak enak, yang kita tidak inginkan, dan itu bisa menjadi salah satu indikator untuk penentuan umur simpan. Jadi misalnya suatu produk, minyak misalnya, itu kita simpan dalam jangka waktu tertentu. Nah, kita identifikasi hingga kapan si off flavornya atau misalnya aroma tengik itu teridentifikasi oleh panelis. Nah, ambang batas dari identifikasi off flavor ini bisa untuk digunakan untuk menentukan umur simpan. Threshold test itu juga bisa digunakan untuk mendefinisikan jumlah minimum flavor yang harus kita tambahkan. Jumlah minimum ini sangat penting untuk diketahui, terutama jika flavor-flavor yang kita gunakan, flavor-flavor sintetis yang harganya mahal. Kita tidak ingin menggunakannya terlalu banyak, yang sebenarnya dengan jumlah yang sedikit kita sudah menghasilkan flavor yang diinginkan. Nah, jumlah yang sedikit ini berapa banyak? Untuk mengidentifikasinya bisa kita menggunakan threshold test.
Terus juga bisa digunakan untuk memilih panelis atau panelis screening. Misalnya untuk uji coba yang kita membutuhkan panelis terlatih, kita membutuhkan panelis-panelis yang punya sensitivitas tinggi. Nah, untuk mengetahui siapa yang punya sensitivitas tinggi untuk melakukan pengujiannya, kita lakukan threshold test.